Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran ekonomi dan hari ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Materi ini untuk kelas 10 SMA semester 1. Pertama, kita akan pelajari tentang masalah pokok ekonomi. Apakah masalah pokok ekonomi itu? Masalah pokok ekonomi itu pertemuan antara kebutuhan yang tidak terbatas ya, sedangkan alat pemenuhan kebutuhannya terbatas. Ini nggak ketemu. Nah, ini menjadi masalah pokok ekonomi yang harus kita temukan solusinya. Jadi, pertemuan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Masalah pokok ekonomi klasik awalnya ada 3, yaitu masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah produksi adalah bagaimana menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen agar tetap tersedia. Jadi dia yang dipikirkan adalah bagaimana menghasilkan barang dan jasa diproduksi terus supaya konsumennya itu bisa tetap mendapatkan barangnya. Kemudian masalah yang kedua, masalah pokok ekonomi klasik, yaitu masalah distribusi. Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana produk bisa tersampaikan dengan tepat, cepat kepada konsumen. Sudah itu aja yang dipikirkan oleh masalah pokok ekonomi klasik dari sisi distribusi. Sedangkan dari sisi konsumsi, bagaimana memanfaatkan barang yang ada secara tepat, memiliki kemampuan untuk memiliki atau daya belinya. Jadi bagaimana cara memanfaatkan barang yang sudah ada, yang sudah diproduksi itu secara tepat, kemudian dia juga kuat membeli. Jadi yang dipikirkan itu ada barangnya dan dia kuat beli, itu aja. Nah, sedangkan masalah pokok ekonomi modern, yang pertama adalah what. Barang apa yang kira-kira diproduksi dan berapa banyaknya yang akan diproduksi. Ini berbeda dengan yang tadi masalah ekonomi klasik. Kalau klasik tadi kan dia memikirkan hanya bagaimana menghasilkan barang dan jasa aja. Nah, di ekonomi modern ini dia harus mulai memikirkan barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyaknya. Bikin apa sih? Terus berapa banyaknya sih? Kalau terlalu banyak nanti akan terbuang. Itu juga akan membuang modal. Kalau terlalu sedikit nanti kurang efektif. Jadi kita bisa mendapat keuntungan yang lebih besar, tetapi barang yang kita produksi lebih sedikit, jadinya potensi keuntungan akan berkurang. Masalah kedua adalah how. Bagaimana cara memproduksinya? Udah ketemu apa yang diproduksi, berapa banyaknya, langsung masuk ke permasalahan yang kedua. Bagaimana cara memproduksinya? Apakah menggunakan teknologi ataukah manual atau handmade biasanya ya, buatan tangan. Terus atau juga bisa digunakan bagaimana kombinasi bahannya agar efisien. Misalnya kita pakai bahan-bahan apa yang paling memudahkan. Misalnya kita mau jualan minuman misalnya. Nah, kita menggunakan alat-alatnya, apakah kita mau menggunakan cup atau kita menggunakan cangkir atau menggunakan gelas, terus bahannya kopinya dari mana, coklatnya dari mana, itu juga harus dipikirkan. Bagaimana kombinasinya supaya barang yang diproduksi itu maksimal. Kemudian for whom, untuk siapa barang dan jasa ini diproduksi. Sudah ketemu apa yang diproduksi, berapa banyaknya, bagaimana cara bikinnya, pakai teknologi atau tidak. Terus kombinasi bahan-bahan agar hemat, efisien. Terus setelah itu untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi. Ada nggak pangsa pasarnya, segmen pasarnya ada apa tidak, terus kemudian target pemasarannya siapa. Ini yang harus dipikirkan, dan ini semua menjadi masalah pokok ekonomi modern. Selanjutnya, sistem ekonomi dan sistem perekonomian di Indonesia. Kita masuki ini sistem ekonomi dan sistem perekonomian di Indonesia. Macam-macam sistem ekonomi di dunia itu ada 4. Ada sistem ekonomi tradisional, ada sistem ekonomi liberal atau pasar atau kapitalis, ada juga sistem ekonomi sosialis atau komando atau terpusat. Nah, yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Campuran dari apa? Ya, campuran dari kebaikan dari 3 sistem yang lain ini. Sistem Indonesia pakai apa? Nanti kita pelajari. Kita pelajari dulu untuk sistem ekonomi yang pertama, yaitu sistem ekonomi tradisional.
Suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem tradisional adalah adanya semangat kekeluargaan, kejujuran dari setiap individu untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Nah, jadi model-modelnya untuk ekonomi tradisional itu ya barter gitu kan. Misalnya ada ini digambarkan oleh ilustrasinya ikan, kita tukar dengan padi misalnya. Kelebihannya seperti apa aja? Kelebihannya yang pertama, berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk cari keuntungan. Yang penting saya butuh ini, kamu butuh itu, ya udah kita misalnya udah sepakat kita tukar aja gitu. Kemudian hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong menolong. Niat utamanya bukan mencari keuntungan tapi memang untuk tolong menolong dan saling membutuhkan. Tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara si miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata, udah sama-sama bercocok tanam misalnya, atau mengandalkan alam. Terus tidak terdapat inflasi, tidak terdapat pengangguran dan masalah lain yang terdapat pada sistem ekonomi yang lain. Di sini peran pemerintah sebagai pengawas sehingga tidak terjadi monopoli oleh pihak pemerintah. Kekurangannya apa aja? Kekurangannya adalah tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Ya kalau misalnya yang ditukar nggak ada, terus kemudian masyarakatnya memproduksi barang-barang yang sama, ya tidak bisa ditukar. Kemudian belum ada nilai standar dalam transaksi tukar menukar, nggak dihitung dengan nilai mata uang ya. Kemudian perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Mereka tidak memikirkan bagaimana perkembangan negaranya, apakah akan menjadi negara maju atau terus berkembang atau terus menjadi negara yang tradisional. Tetapi memang yang mereka butuhkan hanya saling tukar menukar, saling membantu gitu aja. Jadi perkembangan atau pertumbuhan ekonominya sangat lambat. Kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah, nggak ada saing-saingan. Kemudian sebuah perubahan dianggap tabu sehingga pola pikir masyarakat nggak berkembang. Ini agak agak sulit ya, agak sulit ajak maju seperti itu. Kemudian sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi liberal atau pasar. Sistem ekonomi ini berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, udah dilepas aja. Jadi kelebihannya, setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi dan tidak dibatasi. Mau kaya sekaya apapun dipersilahkan, mau tidak punya semiskin apapun juga dibiarkan. Selanjutnya, inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Tindakan selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisien dan efektif tinggi. Kebebasan dalam memproduksi produk atau jasa menyebabkan persaingan antar produsen atau perusahaan untuk menghasilkan barang-barang yang bermutu. Makin bersaing, mereka akan menghasilkan produk-produk yang makin bagus dan harga yang ditawarkan harusnya semakin rendah. Karena mereka harus bersaing entah menggunakan saing kualitasnya, apakah bersaing layanannya atau bersaing harganya. Nah, sekarang kekurangannya adalah kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha, konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Karena mereka yang sudah kuat akan terus-menerus untuk mencoba menguasai pasar, yang lemah tetap akan ditekan. Kemudian mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah. Ya karena tadi sistem ekonomi liberal atau pasar ini semuanya dibebaskan sebebas-bebasnya. Selanjutnya, perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan karena memang sudah dilepas untuk mekanisme pasar. Nah, siapa yang mencetuskan atau menginspirasi adanya ekonomi liberal? Namanya adalah Adam Smith. Dia mengatakan bahwa perekonomian akan berjalan dengan baik apabila pengaturannya diserahkan kepada
mekanisme pasar atau mekanisme harga. Jadi ketika ada permintaan maka ada barang, seperti itu. Dan ketika misalnya nggak ada barang, harganya naik, itu kan seperti mekanisme pasar. Teori ini dikenal dengan sebutan the invisible hand. Dan teori ekonomi liberal ini banyak dianut oleh negara-negara seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat. Selanjutnya, sistem ekonomi sosialis, komando atau terpusat. Nah, udah di komando, seperti ilustrasinya di komando ke sana, ayo kita ke sana semua sistemnya. Atau misalnya ayo kita menanam padi semua. Nah, itu sistem ekonomi terpusat atau di komando. Sistem ekonomi ini di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang sangat dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ekonomi terpusat ini seperti Rusia, Republik Rakyat Cina, dan negara-negara Eropa Timur. Kelebihan dari sistem sosialis atau komando atau terpusat ini bisa atau dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Wah, ada yang nganggur, langsung diperintahkan untuk ini silakan dipekerjakan, ini harus gini, harus dituruti karena sistem ekonomi komando atau terpusat. Tanggung jawab perekonomian pada pemerintah, sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi sebuah negara tetap stabil. Semua dipikirkan, diatur oleh pemerintah. Jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, terus kemudian mudah mengendalikan harga dan pemenataan, inflasi mudah dikendalikan, kondisi pasar dalam negeri akan berjalan dengan lancar. Lalu ada kelemahannya tidak? Kelemahannya adalah mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kekurangan atau kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat, tapi berdasarkan atas siapa? Berdasarkan perintah atau komando dari pemerintah. Ya, jadi masyarakat nggak butuh, tapi kalau pemerintahnya memerintahkan, ayo kita tanam padi, padahal masyarakatnya butuh jagung, ya nggak jadi, tidak ketemu seperti itu. Terus kemudian penjataan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Ini akan menghambat inovasi dari masyarakat. Tokohnya adalah Karl Marx. Nah, Karl Marx ini teorinya ini dituliskan dalam bukunya yang berjudul Das Kapital. Nah, ini sistem ekonomi sosialis ini banyak dianut di negara-negara Eropa Timur, Tiongkok, Korea Utara, dan beberapa negara-negara yang ada di Amerika Latin. Selanjutnya adalah ini sistem yang keempat berarti ya, sistem ekonomi campuran. Suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonominya, tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dan gak ada monopoli dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Nah, kelebihannya yang pertama adalah setiap hak individu akan diakui, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat, terdapat sebuah kebebasan dalam usaha dan kestabilan ekonomi terjamin. Tetapi dari sisi ini terdapat kekurangannya juga. Kekurangannya adalah beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Kemudian pihak swasta kurang maksimal keuntungan yang seharusnya didapatkan. Tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Kalau pemerintah sedang merasa itu kondisinya agak berbahaya, berarti campur tangan pemerintah agak besar. Ya, itu membuat pihak-pihak swasta juga mesti kurang nyaman kondisinya kalau terlalu diatur pemerintah. Ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya, ini kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Nah, lalu bagaimana dengan sistem ekonomi di Indonesia? Pakai sistem apa? Awalnya sistem Indonesia itu menganut sistem ekonomi liberal. Kemudian masuk pengaruh komunis sehingga berubah menjadi sistem ekonomi sosialis, berubah dari liberal ke sosialis. Terus pada Orde Baru itu zaman Presiden Soeharto ya, diubah menjadi sistem demokrasi ekonomi.
Kemudian pada masa reformasi ini tahun mulai dari 98 kembali diubah menjadi ekonomi kerakyatan. Jadi saat ini kita pakai sistem ekonomi kerakyatan. Untuk sistem ekonomi liberal dan sosialis sudah kita bahas yang tadi. Jadi kita akan membahas selanjutnya sistem demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan saja. Next ya. Ciri-ciri sistem ekonomi demokrasi. Nah, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara dipakai untuk permufakatan sebuah lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. Nah, ada 4, ditambah lagi, masih ada 4 lagi. Warga negara mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan yang kehendaki, serta memiliki hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnya tidak dapat bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap masyarakat atau warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam suatu batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Secara teori, kalau misalnya pelaksanaannya ini maksimal sesuai dengan 8 ini, maka sistem ekonomi demokrasi ini sangat bagus sebenarnya. Tapi kemudian dalam pelaksanaannya terdapat banyak kekurangan sehingga diubah lagi. Nah, sebelum diubah, kita pelajari dulu sisi negatif dari sistem ekonomi demokrasi. Yang pertama adalah sistem free fight liberalism. Jadi sebuah sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan bisa menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, sehingga bisa menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional. Ini sangat berbahaya. Kemudian sistem etatisme, yaitu di mana suatu negara beserta aparatur ekonomi negara sifatnya dominan, serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Kemudian berpotensi pula menjadi persaingan yang tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Selain pelaksanaan juga ada 3 sisi negatif ini yang dianggap atau disimpulkan sebagai sesuatu yang berbahaya bagi stabilitas struktur ekonomi nasional, sehingga harus diubah. Diubah menjadi apa? Diubah menjadi sistem ekonomi yang disebut dengan sistem ekonomi kerakyatan. Bagaimana model dari sistem ekonomi kerakyatan? Yang pertama, bertumbuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan menerapkan prinsip persaingan sehat. Kemudian memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, serta kualitas hidup. Mampu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam berusaha dan bekerja. Kemudian adanya perlindungan terhadap hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Oke, itu dulu yang kita pelajari. Yang ini yang terakhir, sistem ekonomi kerakyatan ya. Ini masih dijalankan hingga sekarang, tahun 2021. Oke, itu dulu materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Jika masih bingung atau terlalu cepat, bisa diulangi lagi videonya dari awal. Kemudian kalau sudah, silakan isi form absen di deskripsi ya. Saya taruh di deskripsi dalam bentuk Google Form. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.